Halo Sobat Cuan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Mas Anton, investment spesialis dari PT Miraset Sekuritas Indonesia. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba kembali mereview beberapa saham yang mungkin menarik untuk kita cermati pada perdagangan besok tanggal 3 April 2023. Nah, seperti biasa sebelum saya mereview saham-saham tersebut, saya akan mereview pergerakan IHSG selama sepekan kemarin. Nah, kalau kita lihat IHSG ini sekarang masih bergerak dalam downtrend channelnya ya teman-teman ya. Nah, ini IHSG sudah berada di resist downtrend channelnya dia. Nah, kalau kita melihat seminggu yang lalu atau seminggu terakhir kita melihat bahwasannya IHSG sudah bergerak di atas MA5 ya. Jadi sudah berada di jalur trennya dia, uptrendnya dia di atas MA5. Nah, ini secara short term kalau kita lihat memang IHSG akan mencoba nge-break atau breakout dari downtrend channelnya dia. Nah, kita berharap semoga IHSG untuk minggu depan IHSG tidak turun lagi di bawah MA5 atau berada di bawah 6.800 ya. Karena ini paling krusial. Kalau semisal IHSG nggak bisa tembus dari downtrend channelnya dia, otomatis dia akan mencoba turun kembali ya teman-teman ya, mengikuti dari downtrend channelnya dia. Terus kalau kita melihat dari sisi MACD memang di sini sudah positif ya, histogramnya udah positif menunjukkan fase akumulasi, dan dari sisi RSI ini juga sudah bergerak ke atas. Jadi kalau kita melihat ada potensi di awal bulan April ini IHSG akan bergerak sideways, cenderung menguat terbatas ya, karena sudah mendekati resisten. Nah, beberapa isu yang kita perlu perhatiin adalah karena di bulan April ini akan ada ramai pembagian dividen, terutama dividen saham-saham di sektor batubara. Kemudian ada beberapa saham blue chip yang belum memberikan dividennya juga gitu ya. Jadi menarik nih untuk kita cermati di perdagangan minggu depan. Dan hari Senin besok adalah perdagangan baru ya. Jadi jam perdagangan jadi lebih panjang ya, kembali sebelum pandemi, yaitu sampai jam 4 sore. Nah, tentunya dengan durasi yang lebih panjang, otomatis kita harapkan value transaksi akan lebih meningkat, akan lebih liquid. Seperti itu ya teman-teman. Oke, saya rasa untuk IHSG cukup. Kita langsung aja membahas saham-saham yang akan kita bahas malam hari ini. Yang pertama ada Astra International atau ASI, kemudian ada BRIS, ada Sido, ada ADMR, ada Cuan, ada Hill, dan ada Trin ya. Oke, kita langsung aja bahas saham yang pertama yaitu Astra ya. Jadi siapa sih yang nggak tahu Astra? Astra adalah saham blue chip yang memang sudah mapan, saham yang sudah mature bertahun-tahun ya, rutin bagi dividen. Dan kalau kita melihat beberapa waktu lalu memang ada news mengenai usulan dari pemegang saham bahwasanya Astra akan bagi dividen senilai 500, kurang lebih senilai Rp500 per lembar saham. Dan kalau kita melihat itu dividen yang sangat besar yang mungkin apabila hal itu bisa direalisasi adalah dividen yang terbesar yang diberikan Astra ya selama ini. Jadi menarik untuk kita cermati teman-teman ya. Dan kalau kita lihat ketika news itu keluar, Astra membentuk gap yang sangat lebar dan akhirnya 2 minggu yang lalu ketutup dan seminggu terakhir bergerak berada di up channelnya dia. Nah, kalau kita tarik garis, saham ini masih bergerak dalam pola uptrend ya teman-teman ya. Dan saya yakin sama seperti ITMG yang sudah saya prediksi dari 1 bulan yang lalu, bahwasanya teman-teman bisa akumulasi ITMG dari harga 36.000 dengan target harga double bottom di kisaran 40.500, dan
ITMG kemarin sudah berhasil tembus di 40.500, bahkan menyentuh 41.300-an ya. Dan sesuai dengan prediksi sudah kena target, dan dividen sudah diumumkan nilainya Rp6.000 per lembar saham, yang kita lihat cum date-nya di tanggal 12 April. Nah, hal ini sama juga dengan Astra ya. Astra ketika kemarin ada news, dia sudah direspon positif oleh market, dan ini memang belum ada keputusan resmi mengenai dividennya, tapi kurang lebih ekspektasi pasar tidak jauh beda ya dengan kondisi aktual gitu ya. Jadi kita berharapnya kurang lebih mungkin tidak jauh dari nilai dividen yang direncanakan di awal gitu. Atas dasar itulah saya memberikan rekomendasi untuk swing trading ya di Astra. Nah, ini teman-teman bisa swing sampai mungkin ada pengumuman dari eh, pemegang saham untuk dividen terbaru, atau mungkin pengumuman dari jadwal dividennya seperti itu. Nah, untuk Astra sekarang kita lihat harganya sudah berada di level psikologis 6.000 ya. Apabila dividen tersebut benar adanya akan dibagikan senilai Rp500 per lembar saham, harusnya masih ada potensi upside sekitar 5% lebih ya, sesuai dengan dividen yieldnya. Nah, kalau sekarang harganya 6.000, harusnya masih ada ekspektasi dia naik hingga 6.300-an up ya teman-teman. Jadi kalau kita melihat di sini batas atas dari uptrend up channelnya dia berada di sini ya, 6.500-an. Sekarang harganya masih 6.000. Kalau teman-teman nge-swing di saham Astra masih ada potensi upside yang cukup menarik untuk kita cermati ya. Nah, untuk dalam waktu dekat Astra akan mencoba resist di kisaran 6.250 sampai 6.300, tepatnya di area ini ya teman-teman. Dan area baseline untuk kita buy di Astra itu di harga range kisaran 5.850 sampai 6.000 ya teman-teman ya. Nah, itu area timing beli ideal untuk Astra. Dan kalau kita melihat secara MACD, ini sudah golden cross menunjukkan fase akumulasi. Kemudian kalau kita melihat dari sisi RSI, di sini kita melihat juga sudah menunjukkan sinyal buy, ada tanda panah warna merah ya teman-teman. Oke, kemudian kalau kita melihat dari sisi stock price, dari sisi badarmologi, di sini kelihatan asing sudah mulai diakumulasi oleh asing ya. Jadi secara 3 hari terakhir ya, di tanggal 29, 30, 31, ini asing akumulasi total hampir 100 miliar di saham Astra. Oke ya, itu mengenai review saham Astra. Kita langsung aja ke saham berikutnya, yaitu BRIS. Nah, BRIS ini kalau kita melihat, ini dia masih kondisi dalam up channel ya, masih uptrend. Kita melihat BRIS ini kelihatannya akan mengetes level resist di 1745 ya. Kemarin juga sudah saya sepil ya teman-teman untuk nge-swing di saham BRIS ya, dan ini masih bergerak di on track di atas MA5 ya. Selama candlestick bergerak di atas MA5, membuka peluang saham ini masih bergerak ke jalur uptrendnya dia gitu ya teman-teman. Nah, sedangkan kalau kita lihat dari sisi support, saham ini berhasil mengenai rejection support di kisaran 1.650 ya. Jadi ini level supportnya dia. Nah, kemarin berhasil rebound ya teman-teman ya. Ada potensi kenaikan sekitar 3% mendekati harga resist 1745 ya teman-teman ya. Apabila ini ketembus, saham ini bisa bergerak strong uptrend ya ke 1825 ya. Jadi potensinya bisa sekitar mungkin 10% lebih ya kalau kita melihat. Terus kemudian kalau kita lihat dari sisi MACD, ini sudah golden cross. MACD bergerak positif secara histogram
menunjukkan fase akumulasi dan RSI masih bergerak strong ke atas ya. Kemudian kalau kita melihat yang menarik BRIS adalah dari weekly chart ini juga masih fase akumulasi, dan dari monthly chart kita melihat ini memang masih fase distribusi ya secara MACD, tapi ini sudah mulai mengecil ya, dari sisi histogram ini sudah mulai mengecil. Jadi mengindikasikan secara swing kemungkinan harga ini akan bergerak uptrend ya secara jangka menengah panjang gitu ya. Jadi kita tunggu supaya BRIS ini bergerak di atas MA20 monthly dan MA5-nya bergerak di atas MA5 monthly ya. Nah, jadi teman-teman kalau semisal strateginya nge-swing di suatu saham itu selalu compare dengan time frame horizon yang lebih panjang. Jadi misalnya kita mau nge-swing, kita bandingin ke weekly chart itu secara MA dan MACD dia masih uptrend atau dia dalam fase distribusi. Begitu pula dengan monthly ya teman-teman ya. Jadi caranya seperti itu. Kalau misalnya teman-teman strateginya scalping, day trading, maka ketika live trading itu bandingin daily chart dengan menit ya. Daily chart dengan menit. Bisa pakai 5 menit, bisa pakai 10 menit, bisa pakai 30 menit itu ya teman-teman ya. Oke. Nah, potensi resikonya kalau semisal saham ini BRIS turun di bawah MA5 atau jebol di bawah support 1650, potensinya akan bergerak di kisaran 1600. Ini menjadi baseline-nya dia karena 1600 ini juga sideways-nya lumayan panjang, lumayan kuat gitu teman-teman. Oke ya, jadi ada potensi resiko, ada potensi reward 10%, resikonya kalau turun bisa ke 1650. Jadi mungkin teman-teman bisa stop loss di kisaran 1650 ke bawah ya. Atau kalau mau lebih panjang lagi bisa stop loss di bawah 1600 ya. Jadi 1600 ini area vitalnya dia sih kalau saya lihat. Oke ya teman-teman ya, kita langsung aja masuk ke saham Sido. Oke, Sido ini kemarin memang sempat ngedrop ya teman-teman ya. Sempat ngedrop ya 2 minggu yang lalu. Jadi sempat channelnya sempat patah ya. Kita lihat sempat patah, kemudian turun, dan ini sedang recovery ya. Kalau saya lihat sedang recovery, dan MA5 mencoba breakout di atas MA20 daily, dan ini candlenya white marobosu kalau kita lihat kemarin, dan menunjukkan fase bullish reversal ya. Nah, tahap berikutnya dia harusnya akan ngetes di kisaran ini ya teman-teman ya. Ini kisaran 875 ya. Kemarin closingnya di bawah 875. Ini kalau kita melihat besok open 875 lewat, ini potensinya bisa ke area 900 ya teman-teman. Jadi kalau misalnya opening dia 875 lewat dan dia nggak turun di bawah 870, teman-teman bisa HK gitu ya. Oke, kalau kita melihat dari sisi MACD memang masih fase distribusi, cuman ini sudah mulai mengecil histogramnya ya. Harapannya mungkin 1-3 hari ke depan dia harusnya bisa golden cross seperti ini, ada signal buy, dan dari sisi momentum kita melihat ini sudah menunjukkan signal buy ya, ditandai dengan tanda panah nekuk ke atas dengan signal line RSI ya. Oke, untuk Sido kita lihat secara bandarmologi asing beberapa kali masih akumulasi, kemarin terakhir akumulasi 5,8 miliar. Dan kalau kita melihat dari sisi bandarmologi ya, di sini kelihatan banget di sini BK ya yang akumulasi, BK sama U. Cuman yang patut diwaspadai adalah lokal ya, bandar lokal OD ini distribusi lumayan besar, 63.000 lot gitu ya teman-teman. Oke, saya rasa Sido cukup, kita langsung aja ke ADMR. Nah, seperti yang saya bilang di awal,
banyak sekali di sektor batu bara belum ngumumin dividennya. Baru ITMG aja, PTBA belum, kemudian Adaro belum, dan kita melihat ADMR kemarin juga labanya juga naik signifikan. Barangkali juga nanti ADMR mau bagi dividen juga, walaupun ini kalau kita melihat ADMR ini saham yang belum lama ya di bursa, karena tahun lalu baru IPO ya di bulan Januari 2022. Nah, ini kalau kita melihat dia sudah bergerak secara short term di up channelnya, dia bergerak di atas MA5 dan MA5 crossing di atas MA20 daily ya. Secara resist harusnya dia potensi untuk ngetes ke 1400. Wow, lumayan ya ini kalau kita melihat potensinya sekitar 5-7%, dan ini 1400 ini adalah sideways yang panjang ya, support sideways yang panjang, dan ini harusnya sulit untuk ditembus ya teman-teman. Nah, kalau kita melihat volumenya kemarin cukup besar ya. Ini di sini volumenya mencapai 500%, dan ini kenaikan saham yang diikuti dengan volume yang cukup besar biasanya adalah awal terjadi reversal trend ya, atau awal terjadi bullish reversal. Jadi dari posisi downtrend, kalau kita melihat downtrend ini fase distribusi, kemudian kita melihat ini sudah menunjukkan fase akumulasi ya, dan ketika nanti sahamnya uptrend akan menunjukkan fase partisipasi, dan ini kalau saya melihat ini sudah menunjukkan fase akumulasi secara struktur chart seperti itu. Nah, secara indikator MACD ini juga sudah menunjukkan positif, histogramnya masih naik ke atas, dan secara momentum RSI ini masih bergerak strong ke atas ya. Cukup bagus, cukup baik kalau kita lihat secara teknikal. ADMR ini menarik ya untuk kita cermati. Dan secara support harusnya apabila dia koreksi, dia akan terkoreksi di range area 12 ya, 12.50 ini sebagai support terdekatnya gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman ngambil posisi ADMR mungkin bisa stop loss di bawah 12.50 gitu ya teman-teman ya. Oke, kita lihat secara bandarmologi ADMR KZ akumulasi cukup besar ya di sini ya. Nah, KZ akumulasi cukup besar 1,8 juta lot. Nah, namun yang kita waspadai ini KI juga jualan atau distribusi yang cukup besar, cukup masif 1,8 juta lot ya, teman-teman. Oke ya. Saya rasa cukup untuk ADMR, kita langsung aja ke saham cuan. Cuan ini menarik ya untuk kita cermati ya, karena ini juga saham IPO sih. IPO pada tanggal 8 Maret 2023. Ini adalah sahamnya dari Prajogo Pangestu ya, owner dari Barito Pacific dan Tepia ya teman-teman ya. Kita tahu sepak terjang Prajogo Pangestu ini di pasar modal sangat baik ya. Kalau beliau punya saham biasanya mesti diikuti ya, mesti dijaga gitu loh. Dan kalau kita ngelihat di sini secara chart, saham cuan ini masih bergerak di atas MA5, cukup strong ya, di atas MA. Sempat kemarin memang di pertengahan Maret dia ARB berjilid-jilid 3 hari, namun berhasil rebound dan sekarang bergerak di area MA5 daily, dan ini cukup bagus saya melihatnya ya teman-teman. Nah, kemarin beberapa hari, 4 hari sideways di kisaran 700, dan ini sudah bergerak di level psikologis di atas 800 ya. Kemarin sempat naik 18% di 880 ya. Dan harusnya saham ini masih bisa ngetes untuk ke 880 bahkan ke 1000 teman-teman ya. Nah, cuman saham ini volatilitasnya sangat tinggi ya. Volatilitasnya sangat tinggi. Jadi teman-teman kalau misal profil resikonya rendah, teman-teman gak suka scalping ya, saya saranin mungkin di skip aja saham ini. Tapi buat teman-teman yang trader suka scalping, suka volatilitas, saham ini menarik nih untuk kita cermati.
Oke, dari sisi volume kemarin kenaikannya lumayan ya 300%. Dan kalau kita melihat dari sisi MACD memang ini kelihatan sudah turun ya, ini kelihatan sudah turun, tapi ini masih sejajar, sepertinya ada perlawanan ya. Jadi bisa aja nanti secara histogram dia akan bergerak ke atas lagi ya teman-teman. Oke, kita lihat cuan ya. Nah, cuan mulai IPO sampai sekarang di akumulasi foreign atau asing terus menerus nih, kelihatan hijau semua. Nah, biasanya aneh juga sih, maksudnya saham IPO itu saham yang secara historis, secara track record belum kelihatan ya di bursa. Cuman ini asing ini melakukan langkah berani akumulasi ya selama beberapa minggu gitu loh. Dan ini menarik untuk kita cermati perdagangan besok. Oke ya teman-teman ya, saya rasa cuan cukup, kita langsung aja ke HIL. Sama ya teman-teman, HIL ini juga saham IPO ya, IPO pada tanggal 1 Maret 2023 dari 1270 sampai sekarang sempat menyentuh 2190. Jadi fantastis ya kenaikannya 50% lebih sejak IPO ya. Dan ini kemarin memang sudah bergerak di bawah MA5 ya. Ini strong uptrend sekali. Di bawah MA5 kemudian terjun, dan ini ada garis MA20 hampir patah uptrend ya. Tapi berhasil technical rebound ya kemarin ya. Ini bentuk candlestick hammer. Candlestick hammer ini biasanya mengindikasikan tekanan beli lebih dominan daripada seller ya teman-teman ya. Dan ini bergerak di psikologis di 2000 kembali. Ada potensi besok akan bergerak di 2060 hingga resist berikutnya kisaran 2150 ya teman-teman ya. Kalau dia bisa bergerak ke 2100 saja udah cakep sih. 3% dapat sih. Itu. Cuman kalau kita melihat dari sisi MACD memang ini sudah dead cross ya teman-teman ya, sudah menunjukkan fase distribusi. Tapi biasanya apabila dia bergerak bullish kembali naik ke atas, maka biasanya ini akan menunjukkan false signal ya. Ini biasanya nekuk ke atas lagi gitu teman-teman ya. Karena kecenderungan tren dari sebuah saham itu cukup kuat gitu ya teman-teman ya. Oke, saya rasa HIL cukup, kita langsung aja ke saham terakhir yaitu TRIN ya teman-teman ya. TRIN ya. Jadi TRIN ini sahamnya memang volatilitasnya tinggi juga, merupakan saham third liner, saham lapis 3, saham gorengan ya teman-teman ya. Jadi ini saya tidak merekomendasikan buat teman-teman yang pemula, yang newbie baru belajar di market dan tidak suka dengan volatilitas, mungkin di skip aja ya teman-teman ya. Tapi buat teman-teman yang suka scalping, saham ini menarik untuk kita cermati ya teman-teman ya, karena kemarin volumenya cukup tinggi mencapai 500%. Kemudian ini kalau kita melihat dari downtrend channelnya dia udah nggak bentuk new low lagi ya. Terakhir new low-nya di 210 ya. Ini new low pertama, kemudian maksud saya ini new low terakhir, kemudian ini seperti akan membentuk pola double bottom ya di sini. Dan kalau kita melihat ini ada potensi resist di kisaran 288 ya kalau nggak salah. Kita melihat di kisaran 288 hingga 300 ya. Jadi area 300 ini menjadi area psikologis dari TRIN. Kalau misalnya jebol dia bisa naik kenceng ya, bisa ke atas lagi ya. Itu ya teman-teman ya. Namun resikonya saham ini mudah sekali ARB ya teman-teman ya. Jadi saham ini mudah sekali ARB. Jadi potensi turun dia bisa 6%, potensi naik dia bisa 10% ke atas gitu ya teman-teman ya. Oke, teman-teman bijak ya dalam investasi. Saham yang teman-teman pilih nanti adalah saham yang sesuai dengan profil teman-teman semuanya. Oke, saya rasa cukup ya. Yang saya review malam hari ini ada Astra, BRI, Sido, ADMR, Cuan,
Hill dan Trin. Dan sekali lagi yang saya review malam hari ini sifatnya disclaimer on, tidak ada ajakan untuk membeli maupun menjual. Semuanya hanya semata-mata sebagai bahan edukasi teman-teman investor ya. Jadi segala keputusan investasi itu murni tanggung jawab pelaku pasar atau investor. Dan apabila teman-teman suka dengan videonya, mohon untuk like, comment, subscribe, dan share. Dan apabila teman-teman belum memiliki akun di Mira Aset Sekuritas, silahkan bisa japri di WA saya di 085735144144. Akan ada banyak benefit seperti grup, mentoring, kemudian rekomendasi, kemudian ada pelatihan webinar setiap 1 bulan 1 sampai 3 kali, kemudian ada live trading bareng ya teman-teman ya. Oke, mungkin itu dari saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya.